Yes, listener, kembali lagi di Senin Inspirasi bersama dengan Mbak Nurul Inayah selaku owner dari Nayas Food dengan produknya Nugatsu. Tema kita rasa bosan ini punya hal yang positif dan emang benar tadi ya, Mbak Nurul ini kayaknya bosan deh ya, akhirnya menghasilkan produk-produk yang sampai sekarang juga udah eksis. Ini jualannya udah kemana-mana nih? Kalau untuk jualannya di daerah Goa, Makassar, untuk reseller, reseller juga kita ada beberapa di luar kota, seperti di Sengkang, Majene, Mamuju, Palu, Manokwari. Banyak ya. Alhamdulillah. Ini jualannya udah kemana-mana, ini kesebar-sebar kemana-mana. Udah reseller lagi, artinya ini untuk produksiannya bukan skala kecil lagi nih, lumayan ya. Sehari udah bisa berapa banyak adonan? Kalau untuk produksi kita belum rutin untuk setiap hari, jadi kita produksi itu tergantung dari stok produk mana yang menyusut, itu yang kita produksi. Jadi kalau untuk proses produksinya itu mungkin dalam seminggu kadang 2 kali atau 3 kali. Kalau pas lagi rame-ramenya atau pas lagi banyak event bisa sampai 4-5 kali. Oke. Nah, awal-awal nih, di awal-awal untuk mulai usaha ini itu kan ada banyak gagal, bikin gagal lagi, bikin gagal lagi. Itu berapa tuh total hitungannya waktu itu? Untuk produk, untuk bahan mentahnya, ya lumayan, hampir puluhan ada. Hah, puluhan juta ada. Iya, karena itu kan bertahun-tahun kan dijalani baru kita dapat formula yang pas. Ya, betul. Benar-benar. Iya. Jadi ini kan ceritanya otodidak, belajar sendiri. Meskipun di tengah perjalanan usaha saya ini, alhamdulillah ketemu dengan dinas perikanan, diangkat sebagai UMKM binaan. Kita diberikan pelatihan di situ, pelatihan pendampingan untuk UMKM, bagaimana menjaga mutu produk, bagaimana mengolah supaya produk jauh lebih berkualitasnya, kualitasnya tetap terjaga. Itu kan seiring berjalannya waktu itu formulanya itu kita tidak langsung dapat. Jadi mencoba terus sampai dapat yang betul-betul pas dan sesuai dengan selera pasar. Selera pasar ya. Itu berarti makan waktu cukup lama juga ya? Iya, cukup lama. Meskipun kalau di awal banget pertama itu modalnya cuma 150.000. Modal awal ya? Iya, modal awal 150.000. Tapi untuk produksi seterusnya, awal, pertengahan sampai akhirnya gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Aduh, sudah tidak terhitung. Itu banyak sekali. Tapi sebenarnya adalah meskipun mungkin kita punya modal ya, tapi kita nggak tekun gitu, nggak continue. Iya, betul. Terus menerus itu sama aja ya. Jadi memang dibutuhkan niat. Ya, meskipun kita punya modal, kalau niatnya dari awal memang kita untuk coba, setelah coba ya sudah. Iya, kayak aduh kayaknya kenapa nggak ada yang beli ya, berhenti Made. Ya seperti itu. Memang kuncinya sebenarnya sih di konsisten dengan harus fokus. Kembali lagi ke niat sih. Niatnya mau dibawa kemana kita punya produk. Kalau pada hari ini penjualan misalnya sampai 100 bungkus, kita sudah merasa puas, ya sudah bisa santai-santai. Tapi kalau target kita belum tercapai, pasti secara tidak langsung semangat dari dalam itu akan terus muncul. Tapi pernah nggak waktu trial and error itu ada rasa kayak udah deh berhenti Mak deh? Kayaknya sering ya? Sering, sampai sekarang malah. Masih gitu? Iya. Nah gimana tuh untuk lawan itu? Kembali lagi saya mengingat ke prosesnya saya di awal itu bagaimana. Prosesnya saya dari belanja bahan sendiri sampai ke Makassar, dari Limbung ke Makassar, naik motor sendiri, panas kepanasan, hujan kehujanan, nangis sampai tidak ada yang tahu karena kan hujan. Iya.
Saya menangis. Kesempatan. Iya. Saya menangis di tengah hujan biar nggak ada yang lihat saya nangis ya kan. Iya. Ini kayak quote-quote ya. Ya capeknya ada, bosannya ada, Benar. lelahnya jangan ditanya, apalagi sambil mengurus anak. Iya benar. Yang ya pokoknya kalau Kita ngomongin dukanya ini banyak ya. banyak sekali. Iya. Banyak sekali, tapi ya begitulah bagian dari proses. Ya benar. bagian dari proses, kita tidak tidak boleh putus asa. Kalau memang kita punya mimpi besar, ya harus berjuang sekuat tenaga sampai di mana kita bisa melangkah sampai mendapatkan apa yang kita inginkan. Apa hal yang terberat dalam usaha ini? Hal terberat sampai saat ini kalau dari segi pemasaran, sebenarnya ini untuk lisensi produk sebenarnya yang menjadi kendala saya sampai saat ini. Sebenarnya permintaan dari toko oleh-oleh sudah ada 1-2 yang minta, cuman kembali lagi di kendala di lisensi produk, karena produk belum memiliki izin dari Balai POM, meskipun sementara sekarang ini diurus ya. Sementara kita sudah mulai melakukan permohonan. Kalau untuk izin halal sudah, tinggal sertifikatnya. Itu yang sebenarnya menjadi kendala sih Saat ini ya, saat ini mungkin pada saat ini mungkin didengar oleh pihak terkait juga, mungkin bisa langsung dibantu ya kan untuk kalau untuk perhatian dari pemerintah sendiri, ya saya akui banyak sekali perhatian dan dukungan maupun bantuan yang diberikan kepada kami pihak pelaku usaha, dengan memberikan pelatihan-pelatihan, pendampingan maupun memfasilitasi kami dalam yaitu tadi lisensi produk. Jadi pemerintah cukup cukup andilah dalam membantu mengembangkan usaha kami para UKM. Oke, wah kita juga perlu appreciate pemerintah nih karena udah membantu UMKM juga yang ada. Yang cukup menarik juga di sini Smart Listener, ini namanya Nugatsu. Kok namanya ini agak-agak ke apa ya? Nugatsu ini kalau kita ngeliat tulisannya ini agak ke Jepang-Jepangan, Korea-Koreaan ya. Gimana nih? Kok bisa pilihannya namanya Nugatsu? Iya, kenapa Nugatsu? Awalnya itu saya cari nama produk, brand yang unik. Pertama yang unik, lain dari yang lain, dan belum ada yang memiliki nama yang seperti itu. Saya berpikir apa ya kira-kira yang unik. Tiba-tiba sambil melakukan aktivitas biasa, ibu rumah tangga sambil melakukan aktivitas, tiba-tiba muncul itu Nugatsu. Itu terus diulang-ulang sampai akhirnya berpikir bagus kayaknya kalau nama produknya ini Nugatsu. Sampai suami saya bilang waktu itu Nugatsu, iya bisa Nugatsu, nugget Sulawesi. Jadinya nugget Sulawesi Nugatsu. Iya. Ini unik juga ternyata namanya Nugatsu. Intinya cari nama produk yang unik lah, yang lain dari yang lain. Nah ini kan kalau kita ngelihat produk olahan seperti ini, frozen food ini kan banyak sekali di Kota Makassar ini, beragam macam. Gimana tuh untuk menghadapi persaingan yang ada? Kalau untuk menghadapi persaingan yang ada, kita tetap fokus di produk, keunggulan produk kita itu misalkan di otak-otak siomay, mungkin yang di luar sana cuman ikan, tapi kita ada bahan tambahannya. Saya pakai bahan tambahan sayuran. Jadi saya pakai tambahan sayuran itu wortel dengan daun bawang. Oke. Jadi ada sayurannya ya? Ya, ada sayurannya. Jadi yang awal saya merintis target market saya itu adalah anak-anak SD, jajanan-jajanan SD. Nah, sekarang setelah saya produksi, target market saya bergeser ke mamanya. Ke keluarga ke ibu-ibu. Jadi target marketnya berpindah ke ibu-ibu yang tadinya anak-anak. Nah, sekarang pindah ke ibu-ibu. Apalagi ibu-ibu yang punya anak kecil, mungkin dia tidak sempat untuk menyiapkan sarapan. Nah, ini solusinya untuk sarapan yang praktis. Iya, tinggal digoreng. Tinggal digoreng. Nah, saya juga adalah salah satu yang suka banget beli cemilan frozen food kayak begini. Ini karena selain praktis saya nggak perlu repot-repot lagi ya kan. Sore-sore mau makan, mau ngemil, tinggal goreng. Ini kan ada otak-otak juga nih macam-macam. Saya tinggal goreng aja nugget
kalau nggak mau repot ya, males masak, tinggal digoreng aja. Memang sangat praktis sekali, ini sangat membantu. Nah, smart listener, kita mau tahu kenapa bisa sampai jualan itu dikirim kemana-mana sampai reseller, itu gimana sih ceritanya? Kami akan segera kembali, tetap terus di Senin Inspirasi.